Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan taklim rutin kita dengan membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya tulis dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Taib. Terakhir kita di masalah yang ke 55. Cocok ya? Yang terakhir 56. Taib. Berarti sekarang masuk di yang ke 57. Taib. Pembahasan terakhir di pertemuan sebelumnya dari masalah jahiliyah. Masalah jahiliyah yang ke 56, tasmiyatu ittiba'il islami syirkan. Ya, mereka menamai, memberikan gelar kepada penganut Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Ini sudah kita sebutkan. Ya. Ayat dari surah Al-Imran, maka kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, yang Allah berikan kepadanya hukum dan kenabian, tidaklah pantas baginya dia berkata kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian semuanya hamba-hambaku. Maksudnya sembahlah aku, jangan menyembah kepada Allah. Ini sudah diceritakan oleh Syekh hafizahullah bahwa ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ya, ada sebab turunnya ayat ini. Ya, secara ringkas bahwa ada sekelompok manusia dari Bani Najran, ya, dari kalangan orang-orang Nasara, yang mereka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin berdiskusi, bermusyawarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka musyawarah dalam masjid. Ya, setelah musyawarah itu panjang, ya, hingga akhirnya singkat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam karena mereka orang Nasara. Dan Nabi menerangkan kepada mereka bahwa para nabi sebelumku, semua para nabi itu mereka telah mengambil janji dari Allah bahwa kalau seandainya Muhammad diutus, maka tidak ada seorang pun yang hidup kecuali harus mengikuti Muhammad. Ya, maka orang-orang Nasara ini, salah seorang di antara mereka mengatakan, oh, rupanya Muhammad ini ingin disembah. Iya. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi menyeru mereka masuk ke dalam Islam
itu untuk menyembah Muhammad sendiri. Ya, jadi seakan-akan mereka katakan karena mereka orang Nasara ya, seakan-akan mereka katakan bahwa sudah cukup, ya, kami menyembah Nabi Isa bersama Allah, untuk apa lagi menyembah Muhammad? Ya, begitu bahasa ininya. Sudah cukup Nabi Isa, ya, yang kami ibadahi bersama Allah, untuk apa lagi menyembah Muhammad ini? Maka dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka li basyarin, tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, yang Allah berikan kepadanya hukum-hukum kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hamba dariku, maksudnya ibadahilah aku, bukan beribadah kepada Allah. Tidak pantas itu. Iya. Ini juga menunjukkan bahwa di zaman turunnya wahyu, ketika ada orang-orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala langsung membela nabinya, membela agamanya. Ya, sebagaimana kejadian yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ini kisah lengkapnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau terkait tentang ayat ini. Taib, wallahu taala alam. Kita berpindah di setelahnya. Qala rahimahullahu taala, al-mas'alatani as-sabi'atu wath-thaminatu wal-khamsun. Di antara sifat orang-orang jahiliyah di sini ada dua langsung disebutkan, yaitu masalah yang ke-57 dan ke-58. 57 dan 58. Yang pertama kata beliau, kata Syekh Muhammad rahimahullah, tahriful kalimi an mawadhihi. Berarti ini yang ke-57 ya. Di antara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah, mereka tahrif. Tahrif itu artinya mengubah-ubah, merubah firman Allah Subhanahu wa taala an mawadhihi, dari tempat-tempatnya. Ya, akan disebutkan di bawah makna dari tahrif. Taib. Adapun yang ke-58 setelahnya, walayul alsinati bil kitab. Ya, ini yang ke-58, tapi digabungkan menjadi satu karena mirip. Walayul alsinati bil kitab artinya mereka memperlintir, ya, mempelintir lisan mereka untuk mengubah Alkitab. Jelas ya, mereka memelintirkannya, lisan mereka sengaja untuk ingin merubah kitabullah. Jadi ada kemiripan antara tahrif dengan walayu alsina. Ya, sebentar akan disebutkan perbedaannya. Baik, saya ulang. Di antara sifat orang-orang jahiliyah yang ke-57 dan ke-58 adalah mereka mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya. Kemudian mereka memelintir, ya, dengan lisan-lisan mereka untuk mengubah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, tahriful kalimi an mawadhihi huwa taghyiru hurufihi. Perhatikan, tahriful kalim, ya, itu artinya taghyir hurufihi, merubah hurufnya, ya. Aw sarfihi an ma'nahu, ya, atau dia palingkan makna dari makna asalnya, ya, dia palingkan makna dari makna asalnya.
Ya, sebagai contoh misalnya sebelum kita baca setelahnya, ya, seperti misalnya ayat ya yang sering kita dengar, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, istiwa dimaklumi dalam bahasa Arab. Ya, makanya kata Imam Malik, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dimaklumi, dipahami. Ya, wal kaifu majhul. Bertanya bagaimananya itu hal yang tidak diketahui. Ya. Datang orang-orang belakangan, dia katakan istiwa itu artinya istaula, menguasai. Ya, menguasai. Maka ini bentuk dari apa? Tahrif namanya. Allah mengatakan istiwa, dimaklumi makna istiwa, tapi dia katakan menguasai. Iya. Maka siapa yang seperti keadaannya, seperti ini keadaannya, maka itu ada kemiripan dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Kata Syekh, fa ahlul kitabi min hirfatihim al-khabithati annahum yuharrifuna al-kalimi an mawadhihi imma bi taghyiri alfadhihi wa imma bi taghyiri ma'anihi wa tafsirihi bi ghairi tafsirihi. Maka ahlul kitab itu termasuk dari perbuatan mereka yang keji, ya. Mereka adalah orang-orang yang merubah, ya, kalamullah dari tempat-tempatnya. Apakah merubahnya dengan lafaz-lafaznya? Ya. Atau dia rubah maknanya, atau dia menafsirkan, ya, tanpa tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menafsirkan ayat tidak sebagaimana mestinya. Jelas ya? Ini semua masuk dari kata apa? Tahrif al-kalim. Merubah ayat, merubah firman Allah dari aslinya, dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. فَكُلُّ مَنْ حَرَّفَ كَلَامَ اللَّهِ فَإِنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ. Maka setiap orang yang mentahrif, yang mengubah firman Allah, maka berarti dia berada di atas metodenya orang-orang jahiliyah. Wa kullu ahli al-batil wal mukhalifin lil Islam min al-firaq ad-dallati al-muntasibati ila al-islami taharrafa an-nusus. Maka setiap ahlul batil, ya, atau orang-orang yang mukhalifin, menyelisihi Islam, ya, orang-orang yang menyelisihi dari kalangan ahlul Islam, ya, mereka menyelisihi dari kelompok-kelompok yang tersesat yang menyandarkan dirinya kepada Islam, itu semuanya mentahrif an-nusus. Mereka merubah dari nas, ya, litawafiqa maqasidaha wa madzahibaha, supaya sesuai dengan maksud, sesuai dengan tujuannya. Ya kan? Coba diperhatikan, kenapa setiap orang setiap kelompok yang mengaku dirinya, menisbahkan dirinya kepada Islam, kenapa terjadi perselisihan? Padahal ketika ditanya, mereka masing-masing memiliki dalil. Ya. Ketika ditanya, mereka katakan dalil kita Al-Quran, dalil kita juga dari sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata prakteknya berbeda. Ya, semuanya mengaku tapi berbeda prakteknya. Nah, ini. Ya. Setiap orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, pasti mereka punya dari sifat ini, tahrif. Ya, dia membawa ayat tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Jelas ya? Nah, makanya jangan heran kalau misalnya sekarang banyak yang aneh-aneh. Ya. Ya, padahal kalau ditanya mereka juga punya dalil. Mana dalilnya? Dia baca ayat ini. Mana dalilnya? Dia baca ayat ini. Ya, seperti baru-baru viral kemarin ya, tentang masalah ada orang mengatakan tentang Asy-Syu'ara ini surah pemusik.
Iya, jawaban sederhananya gampang. Coba tanya, apakah ada ulama ahli tafsir yang mendahului? Apakah ada ulama ahli tafsir yang pernah mengatakan bahwa Asy-Syu'ara ini adalah surah yang namanya pemusik? Adakah pendahulunya? Itu saja pertanyaan yang simpel. Tidak usah dibantah dengan bantahannya. Itu tanya saja itu. Iya, apakah ada pendahulunya? Jawabannya tidak ada dari kalangan ulama manapun dari kalangan ahli tafsir yang pernah menyebut Syu'ara itu dengan surah pemusik. Tidak ada. Nah, ini kenapa muncul demikian? Nah, itu tadi ini tahrif al-kalim an mawadhi'i. Ya, merubah. Jadi merubah di sini disebutkan oleh Syekh ada beberapa ya. Apakah merubah lafadznya? Iya. Atau merubah maknanya? Ya. Sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Sesuai dengan mazhab mereka. Ya. Makanya kata beliau, sawa'an harrafu al-fadha. Sama saja apakah mereka merubah lafadznya, merubah maknanya, menafsirkan tidak sebagaimana mestinya. Maka siapa yang seperti ini, kata beliau, fahada min mirathi ahli jahiliyah. Ini semua termasuk dari warisan-warisan orang-orang jahiliyah dahulu. Wal wajibul imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala bi alfadhihi wa ma'anihi. Ya, kata beliau, yang wajib bagi seorang mukmin itu adalah beriman terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang mengimani lafaz-lafaznya, makna-maknanya, mengamalkan dari kandungannya, min ghairi taghyirin wala tahrif. Tidak boleh merubah, tidak boleh mengotak-atik dari makna ayat-ayat itu, sebab sudah jelas ya, sudah ada ya, ilmu tafsir itu diambil ya, Nabi SAW yang mengajarkan para sahabat ya, para sahabat, kemudian datang orang-orang setelahnya ya, tabi'in mengambil dari sahabat, hingga ilmu seputar Al-Quran itu sampai kepada kita dengan riwayat ya. Adapun menafsirkan dengan pemahaman sendiri, ini yang kadang keluar dari jalan. Ketika menafsirkan ayat ya, dan ternyata berbeda dengan apa yang dipahami oleh para ulama terdahulu, berarti dia menafsirkan ayat sesuai dengan ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Dan ini termasuk dari tahrif al-kalim. Makanya kata Syekh di sini, hadza huwal wajib, ya, inilah yang wajib, sawa'un wafaqa hawaka wa ragbata aw khalafahuma. Ya, yang wajib bagi seorang mukmin, dia beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, lafaz-lafaznya, makna-maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya, menafsirkannya sebagaimana mestinya. Apakah sesuai dengan hawa nafsu, keinginan kita, atau berbeda, tetap kita imani. Iya. Kata beliau sebagai contoh, wal an ashabul al-mabadi'il khabithati wal madhahibu al-batilati yulawwiyuna, iya, apa itu? Yulawwiyuna a'naqan nususi al-waridati sahihati anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yufassirunaha bi ghairi tafsiriha. Iya. Sekarang ya, dari ashab, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang al-mabadi al-khabitha ya, ini istilah ya, al-mabadi al-khabitha artinya kelompok-kelompok yang menyimpang, madhab-madhab yang batil ya. Mereka yulawin, mereka memaknai ya, nas-nas ya, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menafsirkannya tidak sebagaimana mestinya. Ya, menafsirkan tidak sesuai dengan tafsirnya. Iya. Kapan mereka menafsirkan tidak seperti hakikatnya? Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha, ketika mereka tidak mampu lagi membantah dan mendustakannya. Iya, contoh misalnya ya, ada orang mengatakan ini dari kalangan ulama sufiyah, mereka menafsirkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin
di akhir surah Al-Hijr. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ya, kalau kita pahami al-yakin itu apa? Ya, semua ahli tafsir menyebutkan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksudkan al-yakin di situ adalah keyakinan, adalah kematian. Adalah kematian. Ya. Semua ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan al-yakin di situ adalah kematian. Jadi maknanya beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu, hatta ya'tiyakal yakin. Iya. Kalau sebagian orang-orang tasawuf, iya, mereka katakan al-yakin maknanya, iya, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Maksudnya kalau sudah yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi menyembah Allah. Iya. Makanya di istilah mereka ada istilah apa? Ma'rifah, apa lagi? Hakikat. Iya. Jadi ada thariqat, ma'rifat, hakikat. Iya, yang paling tinggi adalah apa? Saya pernah belajar. Tingkatan yang paling tinggi adalah ma'rifah. Ma'rifah atau hakikat? Ma'rifah. Kalau dia sudah jenjang ma'rifah, dia sudah masuk dalam ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Maksudnya dia sudah di tingkatan ma'rifah. Kalau dia sudah di tingkatan ma'rifah, dia tidak perlu lagi menyembah Allah dengan alasan Allah itu sudah menyatu di dalam jiwanya. Bayangkan. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu tidak beribadah? Punya dalil. Mana dalilnya? Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini contoh dia menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, padahal ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa penamaan tentang kematian. Kadang dikatakan dengan tawaffa, kematian, wafat, ya. Kadang dikatakan al-maut, kadang dikatakan juga al-yakin. Seperti misalnya dalam surah Al-Muddathir, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, ya, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Ya, terkait tentang penduduk neraka, ya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor. Mereka mengatakan, kami dulunya orang yang tidak sholat, kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, tidak peduli dengan mereka. Disebutkan dari alasan-alasannya yang membuat mereka masuk ke dalam neraka. Iya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, apa? Hatta atana al-yakin. Sampai datang kepada kami al-yakin. Di situ sampai datang kepada kami al-yakin maksudnya apa? Kematian. Ya, maka ini contoh-contoh, ya, dari kalangan tasawuf yang mereka menafsirkan ayat tidak sebagaimana mestinya, karena mereka tafsirkan al-yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Artinya kalau sudah yakin tentang Allah, tidak perlu lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebatilan, ya, karena Nabi SAW beliau adalah orang yang paling bertakwa, ya, mereka akui itu. Nabi SAW orang yang paling taat kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW beribadah kepada Allah. Bahkan di hari yang beliau sakit, di hari wafatnya, beliau masih keluar sholat jamaah yang dipapa oleh Abu Bakar dan sahabat yang lain, datang di masjid. Iya, itu menunjukkan Nabi saja beribadah kepada Allah. Kenapa kalian mengatakan kalau datang al-yakin di dalam jiwamu, tidak perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini bentuk, semua ini adalah bentuk dari tahrif, ya, merubah makna ayat tidak sebagaimana mestinya. Kemudian kata Syekh di sini, ya, maka siapa yang mentahrif al-kalim,
wa hadhihi tariqatu min taraiqi ahli jahiliyah. Ini dari metode-metode beragamanya orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi. Wal wajibu 'alal mu'mini an yahtarima kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban bagi seorang mukmin adalah dia memuliakan, mengagungkan kitab Allah, dia muliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayu'minu bihima lafdhan wa ma'nan. Dia mengimani lafaz dan maknanya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Wala yuharrifun nususa an-nususa an ma'aniha. Tidak boleh mentahrif, tidak boleh merubah nas-nas itu, dalil-dalil itu dari maknanya. Wala yughayyirul alfadha amma ja'at bihi bi ziyadatin aw naqsin. Tidak boleh merubah lafaz-lafaznya, lafaz yang datang apakah dengan menambahkan atau dengan mengurangi, au dasil lil batil, atau menyembunyikan kebatilan, ya, atau menyembunyikan kebatilan. Dan ini banyak, ya. Ya, dan ini pembahasan ini lebih luas dibahas di pembahasan akidah. Ya, contoh misalnya dari kalangan orang-orang yang menyimpang, dia menafsirkan ayat wa kallamallahu Musa, ya, takliman, ya, wa kallamallahu Musa takliman. Itu ayatnya, ya, dalam surah Imran. Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Ya, kelompok-kelompok yang mengingkari bahwa Allah itu tidak berbicara kepada hambanya, iya, dia rubah harokat dari ayat itu. Dia tidak katakan wa kallamallahu Musa takliman, tapi dia bilang wa kallamallaha Musa takliman. Musa betul-betul berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Ya, jadi dia jadikan fa'ilnya sebagai maf'ulun bihi, maf'ulun bihinya sebagai fa'il. Ya, dan banyak, ya, ya, dari bentuk tahrif al-kalim an mawadhi'ihi. Taib. Adapun walayul al-sinati bil kitab, ya, mirip dengan tahrif al-kalim, ya. Walayu itu artinya, ya, dengan lisannya, ya, dengan lisannya dia apa namanya tidak memaknakan ayat sebagaimana mestinya. Ya, mirip dengan tahrif tadi, karena tahrif juga berkaitan dengan al-kalim. Ya, tahrif berkaitan dengan al-kalim. Taib. Kita berpindah di setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ya, judulnya di atas dikatakan taqlibuhum ahlal haqqi bil alqabi al munaffirah. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka memberikan lakop-lakop kepada ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, dengan lakop-lakop yang membuat manusia itu lari dari kebenaran itu. Kata beliau, al-mas'alatu tasi'atu wal khamsun. Masalah yang ke-59 dari masailul jahiliyah. Talqibu ahlil huda was-sawabi bis-sabiati wal hasyawiyati. Ya, mereka memberikan gelar atau lakop, ya. Saya ulang, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka memberikan lakop, ya, lakop artinya gelar, kepada orang yang berada di atas kebenaran dengan lakop as-sabi'ah dan hasyawiyah. Ya, ini istilah dulu, ya. Jadi orang-orang yang mengikuti al-haq, ya, orang-orang yang mengikuti Muhammad, bahkan mengikuti para nabi dan rasul, mereka diberi judul gelar lakop dengan lakop sabi'ah. Dan ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah, ya, dengan lafaz sabi'ah ini, as-sabi'ah dan hasyawiyah. Ya, apa itu as-sabi'ah dan hasyawiyah? Yang gelar ini mereka berikan nama kepada, ya, pengikut para nabi. Ya, kita baca keterangan dari Syekh
hafizahullah taala. Kata beliau, min manahiji ahli jahiliyah, di antara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Manahij itu artinya manhaj, ya, jamak dari manhajun, manhaj metode. Di antara metode orang-orang jahiliyah, ya, sifat mereka adalah ihtiqaruhum li ahlil huda. Mereka meremehkan orang-orang yang berada di atas petunjuk. Iya. Jadi pengikut para nabi dan rasul ini dianggap enteng oleh mereka, direndahkan. Wa talqibuhum bil alqabi syani'ati al munaffirah. Mereka memberikan gelar kepada ahlul haq dengan lakop yang rendah yang membuat orang-orang itu lari. Ya, di antara gelar yang mereka sebut kepada ahlul haq adalah apa? Sabi'ah. Ya, kamu ini orang sabi'ah, istilah dahulu. Apa itu sabi'ah? Kata Syekh, sabi'ah itu as-sabi'u al-kharijina anil haq. Ya, li'anna al-haqqa fi 'urfihim ma kanu alaihi minal kufri wad dalal. Ya, as-sabi itu artinya orang yang keluar dari agama mereka. Jadi ingat ya, sebelum Nabi SAW diutus, ya, sudah disebutkan di awal-awal kitab Masailul Jahiliyah, ada 3 golongan manusia. Dan 3 golongan manusia ini semuanya disebut sebagai ahlul jahiliyah, tiga-tiganya. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang masih berpegang kepada kitab Taurat walaupun mereka sudah rubah. Yang kedua, orang Nasara yang mereka masih berpegang kepada kitab Injil meskipun sudah dirubah. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak memiliki pegangan, ya, tidak meyakini kitab Taurat dan tidak meyakini kitab Injil. Ini dari kalangan orang-orang musyrikin. Ya, dia tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil, tidak ada pegangan sama sekali. Ya, semua ini, ya, ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka, ya, 3 golongan manusia ini tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka karena mereka benci kepada Nabi SAW, mereka menggelari pengikut-pengikut Nabi SAW sebagai apa? Sabi'ah. Sabi'ah artinya apa? Keluar dari agama mereka. Makanya kata Syekh, fayusammuna ahlal haqqi bis-sabi'ati. Mereka menamakan ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, dengan sabi'ah, yaitu dia keluar dari kebenaran. Li'annal haqqa fi 'urfihim ma kanu alaihi minal kufri wad dalal. Ya, karena al-haq itu, kebenaran itu, ya, di dalam pandangan mereka adalah apa yang mereka berada di atasnya berupa kekufuran dan kesesatan. Ya, itu yang mereka sebut sebagai kebenaran. Maka kata beliau, famanittaba'a ar-rasula fahuwa sabiun. Ya, maka siapa yang mengikuti ar-rasul yaitu Muhammad, maka dia disebut sebagai sabi. Ya, berarti sabi itu maknanya kata beliau kharijun an adatihim wa taqalidihim wa madhhabihim wa nizamihim. Mereka keluar dari kebiasaan nenek moyang mereka, keluar dari taklid mereka, madhab mereka dan aturan mereka. Wa ma wajadu alaihi aba'ahum. Mereka keluar dari apa yang mereka dapati dari nenek-nenek moyang mereka. Paham maksudnya? Jadi siapa yang, ya, datang Muhammad membawa kebenaran, membawa Islam, siapa yang mengikut kepada Muhammad disebut sebagai sabi. Sabi artinya dia keluar dari keyakinan mereka sebelumnya, dia meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ini gelar. Baik, ini disebut apa? Sabi. Jadi paham ya makna sabi? Sabi meninggalkan agama nenek moyang, langsung dia menerima agama Muhammad. Iya. Gelar yang kedua adalah wa yusammunahu hasyawiyan. Ya, dari kata al-hashwi. Apa itu al-hashwi? Kata Syekh, wa huwa syai' alladhi la fa'idata minhu. Sesuatu yang tidak ada gunanya.
Ya, jadi menurut mereka mengikuti Muhammad itu tidak ada gunanya, sesuatu yang sia-sia. Ya, makanya dalam bahasa Arab kalau dikatakan hashwil kalam, artinya kata itu ya zaidah, tambahan, ada dan tidak adanya sama saja. Ya, jadi seakan-akan mereka mengatakan kedatangan Muhammad, ya, ajaran yang dibawa oleh Muhammad kepada kita sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya, ketika kalian mengikut kepada Muhammad, itu artinya kalian mengikut kepada sesuatu yang tidak ada maslahat di tengah-tengah kita. Jelas ya? Dan sebenarnya demikianlah setiap nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya yang menyelisihi selalu apa? Selalu dianggap dengan anggapan seperti ini, tidak ada gunanya. Ya, seperti misalnya Nabi Saleh, ya, Nabi Saleh, ya, kaumnya mengatakan, ya Salihu, qad kunta marjuan qabla hadha. Ya, wahai Saleh, sebelumnya, maksudnya sebelum engkau diutus menjadi seperti ini, seorang rasul, engkau itu adalah orang yang sangat diharapkan di tengah-tengah kami. Maksudnya diharapkan, kata ahli tafsir, Saleh ini, ya, dia adalah satu-satunya pemuda yang diharapkan bisa meneruskan perjuangan agama nenek moyang ini. Ya, dulunya kamu adalah orang yang diharapkan. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Sekarang, apakah engkau wahai Saleh berani melarang kami dengan apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami? Ya, apa yang diibadahi oleh ayah-ayah kami? Ya, jadi ketika Nabi Saleh diangkat menjadi seorang nabi, ya, harapan itu tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Jelas ya? Nah, sama dengan gelar ini, Hasyawiyan. Jadi kata Syekh, makna dari hasyul kalam itu, ya, penamaan dari kata hasywi artinya al-kalamul ladzi laisa fihi faidah. Ya, ucapan yang tidak ada gunanya. Ya, ucapan yang tidak ada gunanya. Wa yusammunahum satahiyyin. Ya, mereka memberikan laqab gelar kepada ahlul haq dengan gelar satahiyyin, orang yang lemah akalnya. Ya, satah itu dari kata sathun, ya, dalam kalau di kamus bahasa Arab, sathun itu artinya apa ya? Orang yang polos, terlalu gampang percaya sama orang, itu satah namanya. Ya, jadi ketika ada orang datang membawa berita, langsung dia percaya. Nah, seperti itu mereka memberikan gelar kepada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orang pendek akalnya, lemah akalnya. Karena ketika datang orang menyampaikan, dengan polosnya dia langsung menerima. Itu satah namanya. Jadi orang-orang jahiliyah mereka memberikan gelar kepada pengikut Muhammad SAW sebagai satahiyyin, orang yang lemah akalnya. Wa mutaakhirin, orang yang keterbelakangan, ketinggalan zaman. Wa jamidin, orang yang jalan di tempat, tidak bisa bergerak. Ila ghairi dzalika minal alfaz, dan selainnya dari gelar-gelar yang buruk. Tapi lihat kata Syekh, lakin hada la yadurru ahlul haq. Gelar-gelar yang seperti ini tidak akan membahayakan ahlul haq dari dahulu. Ya, mau diberi gelar apapun tidak ada bahayanya bagi ahlul haq. Kenapa tidak ada bahayanya? Sebab kebenaran itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ya, kata Nabi SAW, akan terus menerus ada dan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu berada di atas al-haq, kebenaran. Ya, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang menentang mereka tidak berbahaya. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya hari kiamat.
Iya, itu tidak berbahaya. Mau jumlah mereka sedikit, jumlahnya banyak, tetap Allah akan menolong agamanya. Mau diberi gelar ini itu, tidak ada masalah. Ya, seperti sekarang ya, kita sebut saja misalnya orang-orang yang menggelari ahli sunnah sebagai Wahabi ya misalnya. Wahabi ini gelar. Ya, diberikan gelar seakan-akan kata Wahhab ini gelar yang tercela. Padahal antum tahu Wahhab itu salah satu dari nama apa? Asmaul Husna, nama Allah Al-Wahhab. Ya, masa nama Allah Al-Wahhab ya diberikan kepada orang tertentu untuk mencela orang lain? Tidak pantas. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dicela, kenapa tidak bilang Muhammadiyah? Kan begitu kan? Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Wahhab. Wahhab itu nama ayahnya. Ya, kenapa tidak bilang Muhammadiyah saja? Iya. Maka kembali kita katakan seperti yang disebut oleh Syekh, iya, kebenaran itu akan selalu nampak. Iya. Orang-orang yang mencaci maki ahlul haq tidak berbahaya bagi mereka. Iya. Sebagai contoh disebutkan oleh beliau, faqaumu Nuhin, lihat kaumnya Nabi Nuh. Iya. Mereka mengatakan, iya, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Iya. Ini ada ayat sebelumnya ya, ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk menjauhi kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bilang? Kami tidak melihat engkau wahai Nuh, kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, kecuali orang-orang aradhiluna, orang-orang rendahan. Ya, aradhil itu artinya orang-orang rendahan. Ya, ditambah lagi badiyar ra'i, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Ya, jadi coba lihat, mereka sepelekan ini orang. Ya, pengikut Nuh lihat, orang-orang rendahan hanya orang tinggal pedalaman, orang-orang yang polos. Ya, datang berita langsung dia terima seperti itu. Makanya kata Syekh, badiyar ra'i maknanya satuhuyun, itu tadi. Ma indahum tafkir. Ya, ketika datang kepada mereka seorang pemberi nasihat, tidak pikir panjang, langsung dia terima. Ittaba'uka ala ghairi tafkirin, mereka mengikutimu wahai Nuh tanpa pikir panjang. Ya, adapun kami orang-orang yang berakal, walladzina indahum razana, orang-orang yang punya kecerdasan, falam yattabi'uka, mereka tidak akan mengikuti kamu wahai Nuh. Jadi dia anggap dirinya cerdas, adapun pengikut Nabi Nuh itu semuanya orang-orang rendahan. Dan demikianlah ya, demikianlah setiap nabi dan rasul yang diutus di tengah kaumnya itu ada musuh yang dijadikan sebagai ujian dan cobaan di tengah mereka. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kata Allah, kami menjadikan pada setiap nabi itu aduan, ada musuh di kalangan mereka. Musuhnya dari kalangan syaitan. Syaitan dari mana? Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya, ini juga pelajaran besar bagi kita. Ada beberapa ya, sebagian orang dia justru berpaling dari agama, tidak mau lagi belajar agama, tidak mau lagi taklim. Kenapa? Dia bilang di dalam Islam sendiri terlalu banyak orang berselisih. Ya, terlalu banyak kelompok katanya, hingga akhirnya dia tidak belajar agama. Ya, keyakinannya ya yang jelas saya jaga sholat saya 5 waktu, ya berpuasa di bulan Ramadan, ada uang bisa haji. Tidak mau lagi belajar agama. Kenapa? Terlalu banyak perselisihan di dalam Islam. Ini juga syaitan ya, mempengaruhi manusia bagaimana supaya mereka berpaling dari mempelajari agama. Kita harus tahu bahwa perselisihan itu akan selalu apa? Selalu ada di tengah tubuh kaum muslimin. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa? Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku itu terpecah menjadi 73 golongan. Subhanallah. Ya, jadi memang itu sudah menjadi apa? Sunnatullah. Maka itu ujian dan cobaan. Ya, dan itulah kehidupan dunia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Ada orang diuji dengan hartanya,
ada orang diuji dengan anaknya, keluarganya, ada orang diuji dengan kesehatannya, ada orang diuji dengan agamanya. Ya, dengan ujian inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat apa? Derajat seseorang. Ya, jadi kalau kita tidak mau dapat ujian terkait tentang beragama, ya jangan hidup di dunia ini, karena dunia ini adalah ujian dan cobaan. Ya, maka sekali lagi ketika kita banyak melihat perselisihan di dalam agama ini, jangan pernah mengatakan saya tidak mau lagi belajar. Justru dengan banyaknya perselisihan kita semakin apa? Tekun mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang itu jujur dalam belajar, Allah akan selalu berikan petunjuk kepadanya menuju kepada jalan yang lurus. Taib, wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.